Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam. Syukurillah. Wabarakatuh. Haula wala quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu peserta perkuliahan program pasca sarjana prodi HKI, terutama pada sore hari ini untuk lanjutan perkuliahan mediasi dan penyelesaian sengketa hukum atau alternatif penyelesaian sengketa hukum. Pada minggu-minggu yang lalu sudah dijelaskan bahwa kita sebagai manusia yang oleh Allah diberikan pikiran, diberikan rasa, diberikan kemampuan yang lebih daripada makhluk-makhluk yang apa lain, juga sebagai manusia yang mempunyai kodrat sebagai makhluk sosial, ya, makhluk yang selalu berpikir, ya, makhluk yang selalu membutuhkan manusia yang lain, ya, selalu hidup beberapa masyarakat di mana ada adigium, di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Dan salah satu fungsi dari hukum adalah untuk menyelesaikan pertikaian ataupun konflik secara damai. Ini yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, gitu ya. Bahwa kalau di hutan ada istilah hukum rimba, ya, siapa yang kuat maka dia yang akan menang, ya. Siapa yang banyak, ya, maka dia yang akan menang. Ini tidak berlaku, ya, untuk kita sebagai manusia yang mau berpikir, yang mau hidup bermasyarakat, di mana hidup dalam masyarakat itu selalu dilingkupi oleh yang namanya norma. Jadi norma hukum itu hanya salah satu dari norma sosial kemasyarakatan yang lain. Masih ada norma-norma yang yaitu satu norma sosial, ya, atau disebut dengan norma kebiasaan, norma kesusilaan, norma agama, dan ada yang norma hukum. Ini yang ingin Bapak jelaskan. Jadi, dan norma hukum ini adalah norma yang paling kuat. Ya. Jadi, norma yang paling banyak kita temui, karena norma hukum ini adalah norma yang dibuat oleh negara, norma yang tertulis, norma yang penegakannya itu dijamin oleh negara, sehingga kita disebut dengan negara hukum, negara yang berdasarkan kepada hukum, negara konstitusional, negara yang berdasarkan kepada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan prinsip dalam negara hukum itu sebenarnya ada dua, yaitu satu, semua berdasarkan hukum, dan yang kedua itu ada peraturan tertulis yang itu dibuat
tetap, ya, artinya harus ada aturan yang tertulis sebelum ada perbuatannya. Dan yang ketiga ini yang paling penting, yaitu adanya lembaga peradilan. Sehingga diharapkan dengan adanya lembaga peradilan ini dapat menegakkan hukum. Lembaga peradilan dan alat-alat kelengkapan lainnya. Jadi ada pengadilan, ada jaksa, ada polisi. Ya. Ini ada, kalau dalam hukum pidana itu nanti ada penyidik, ada penuntut umum, ada hakim. Nanti di pengadilan masih ada hakim tingkat pertama, ada ada pengadilan tingkat banding, ada pengadilan Mahkamah Agung. Nah, ini Mahkamah Agung ini adalah puncak dari peradilan di Indonesia. Ini saya ulang lagi. Ini dalam kacamata negara hukum. Tapi kita sebagai masyarakat yang mempunyai adat istiadat, yang mempunyai budaya yang luhur, ya, yang mempunyai kebudayaan yang unggul sejak ratusan tahun yang lalu, itu sudah mengenal yang namanya musyawarah mufakat. Artinya bila ada persoalan maka akan diselesaikan dengan cara baik-baik, dengan cara berembuk, dengan cara berunding, ya, dengan cara bagaimana cara damai. Ini adalah konsep asli dari masyarakat Indonesia. Jadi bukan semata-mata berpaku atau selalu mengandalkan yang namanya pengadilan. Tentu pengadilan tidak akan mampu untuk menyelesaikan konflik dari suatu masyarakat karena jumlah aparatnya, jumlah gedungnya, ya, jumlah tenaganya itu tidak sebanding dengan jumlah rakyat Indonesia, ya, rakyat pada satu kawasan, ya. Sehingga memang konsep-konsep bagaimana menyelesaikan konflik, menyelesaikan sengketa itu bisa dilakukan dengan cara yang damai, dengan cara baik-baik, ya, dengan cara untuk menemukan win-win solution, ya. Ada win-win solution agar diperoleh suatu putusan yang dapat menjembatani, ya, yang dapat jembatani kepentingan masing-masing pihak yang di situ terlibat dalam sengketa. Sehingga yang seperti dijelaskan pada minggu yang lalu, akhirnya bila ada konflik, bila ada sengketa, maka bisa dipilih dua jalur, yaitu yang satu jalur litigasi atau pengadilan, ada yang menggunakan jalur non litigasi, yaitu dengan cara damai. Apa damai itu sudah dijelaskan dan ada di slide, ya, sudah, yaitu mulai dari konsultasi, ya, coba saya biar tidak kosong, saya buka slide aja. Nah, ini punya Pak Senar sudah keluar, ya, belum? Ada yang nyoba, ya, punya Pak Hasan ini juga coba juga, ya. Tapi kok belum. Oke, saya coba buka, ya, ini dulu, ya. Nah, ini saya coba. Sudah coba, ya, alhamdulillah. Ya.
Ini berarti masuk masuk pelayanan prima. Sebelum ayam berkokok itu sudah sudah dibereskan. Bagus lah. Bapak nanti minta itu ya 25% ya. Kalau belum dikembalikan lagi. Sekalian Bapak Ibu latihan untuk latihan apa namanya? Latihan untuk proposal, untuk ujian tesis itu kan. Tesis kan memang ada syarat itu kan. Ini nanti seperti yang ada di layar ini ya nanti ya. Ini bisa sambil tiduran Bapak Ibu ya. Pokoknya jangan ditinggal, nanti saya tinggal tuh Pak Holil tuh chat bilang nanti sama Pak Eri akan ditaruh di YouTube. Santai Pak Holil, bisa ngikuti dari YouTube nanti setelah perkuliahan berakhir. Lah ini kan jadi bila ada sengketa nanti ada pilihan-pilihan ya nanti. Baik, ada proses peradilan ya. Ini arbitrase ini ada yang masuk ke sini juga, masuk ke APS ini, tidak selalu ada di peradilan karena ada yang menyatakan ini di sini, ada yang mengkategorikan di peradilan karena keputusan arbitrase itu harus dikuatkan dengan putusan pengadilan. Tapi sekarang yang mediasi pun juga sama, itu harus harus dikuatkan dengan putusan pengadilan juga. Sebenarnya sama ya. Artinya memang sekarang ada yang namanya mediasi dalam peradilan. Artinya kalau di PA itu sebelum masuk ke acara pemeriksaan, hakim harus memerintahkan kepada pihak-pihak untuk dilakukan mediasi oleh seorang mediator, baik itu dari kalangan hakim atau mediator non hakim. Sebenarnya ini sama kan sebenarnya. Artinya dalam proses mediasi pun itu harus dikuatkan dengan yang namanya putusan pengadilan atau akte perdamaiannya itu harus dikuatkan dengan pengadilan. Tapi yang umum ini ya. Kalau yang alternatif penyelesaian sengketa ya ada ini negosiasi, mediasi, konsultasi, dan konsiliasi. Ini juga kelihatannya sudah pada minggu-minggu yang lalu sudah saya jelaskan dan hari ini Bapak lebih fokus ke mediasi. Karena sungguhnya konsultasi, negosiasi ini sudah biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan mediasi, tapi coba pada kesempatan hari ini kita akan lebih fokus kepada mediasi, pada jalur mediasi. Oke, ini nanti mediasi itu kita mulai dari sini nanti. Jadi apa itu mediasi, tahapan mediasi, keterampilan mediasi. Jadi ini ya. Apa rekonsiliasi, tapi memang sebelum masuk ke situ benernya atau ini apa dulu. Nah, tapi sebelum masuk ke situ sebenarnya Bapak Ibu harus
ini juga belum pernah saya terangkan ya. Untuk menuju ke proses negosiasi, mediasi, Bapak Ibu harus harus tahu tentang ketiga hal ini, karena yang namanya konflik, sengketa, pertikaian itu tidak lepas dari tiga kata kunci ini ya. Isu, posisi, dan kepentingan. Jadi tetap akan ada ketiga hal ini ya. Jadi yang yang mengakibatkan adanya konflik dan para pihak itu nanti akan menuju kepada pemecahan untuk memecahkan atau menyelesaikan pertikaian atau sengketanya harus melihat tiga hal ini. Dia harus paham tentang tiga hal ini. Yang jelas itu isu ya ini. Jadi Bapak Ibu harus peka tentang isu ya. Jadi isu inilah, mari kita kadang ada yang mari kita buat isu ya, karena isu ini yang akan memicu, yang akan mencerminkan dan juga bagaimana seorang mediator, seorang negosiator itu bisa membaca secara cermat isu ini. Atau sekarang ini apa istilahnya ya? Hoak ya. Dan biasanya isu ini selalu menyangkut tentang persoalan konflik yang itu sedikit banyak akan merugikan kepentingan para pihak. Jadi isu itu yang mencerminkan adanya suatu masalah atau kabar yang perlu diklarifikasi. Jadi kalau masih ini wujudnya masih isu, sebenarnya ini yang perlu dilakukan klarifikasi. Istilahnya harus tabayun ya, harus ini. Sebelum isu ini betul-betul menjadi sebuah sengketa, sebuah konflik, bahkan dari isu ini dapat menimbulkan korban, kayak konflik di Poso, konflik di mana lagi itu namanya, di Kalimantan, Dayak dan Madura. Ini kan benernya hanya dipicu oleh isu yang itu tidak cepat untuk ditangani. Ya juga sama dalam rumah tangga juga sama. Kadang isu pacarnya gandeng orang lain ya, itu kadangnya. Kalau itu tidak segera di dikonfirmasi, itu bisa menjadi sebuah konflik. Dan cara mengklarifikasi isu tentu kita dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang umum ya. Kapan itu terjadi ya? Kapan? Peristiwanya bagaimana? Siapa yang melakukan? Siapa korbannya? Bagaimana lakukan? Terus konsekuensinya apa? Nah, ini yang seorang ahli hukum, seorang calon magister hukum ini harus jeli untuk mengklarifikasi sebuah isu, sehingga isu itu nanti tidak berkembang, tidak menjadi bola liar ya, yang itu nanti
bisa menimbulkan konflik yang lebih besar lagi. Terus setelah itu seorang mediator atau seorang konsiliator itu harus mengetahui tentang posisi ini. Nah, posisi ini apa ya? Posisi ini adalah cara ya, cara yang diusulkan atau solusi yang ditawarkan dalam penyelesaian isu-isu yang akan mencapai kepentingan para pihak. Jadi dari isu itu nanti itu dapat apa namanya itu, dapat diusulkan, bisa ditawarkan soal solusi itu, yaitu dengan mendudukkan kembali posisi para pihak yang terlibat dalam isu itu. Artinya harus luruskan. Nah, ini juga seorang mediator juga harus bisa mengetahui ya, dan bisa mengetahui bagaimana cara-cara untuk dapat memposisikan, sehingga kalau para pihak itu bisa diposisikan kepada keadaan semula atau yang diinginkan, tentu konflik itu dapat dicegah. Dan unsur ketiga setelah isu posisi itu adalah kepentingan ya. Apa itu kepentingan ya? Kita sebagai manusia ya, makhluk sosial, walaupun kita tidak terlibat dalam sebuah konflik, tetap ya bahwa kita selalu akan mengutamakan kepentingan kita. Kita akan selalu memperjuangkan kepentingan kelompok kita, diri kita, keluarga kita ya. Ini sifat yang manusiawi, sehingga sulit itu diadakan KKN ya, ada kolusi dan nepotisme. Kadang kepentingan ini selalu dekat dengan nepotisme keluargaan atau kepentingan pada kelompok ataupun golongan. Walaupun dalam setiap kesempatan dalam seremonial itu selalu ada yang namanya bahwa kita akan mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara. Sungguhnya kalau terjadi konflik, ada pertikaian ya, ada kepentingan politik ya, hajatan-hajatan politik, itu selalu yang diperjuangkan adalah bagaimana memperjuangkan nilai yang ingin dicapai oleh pihak-pihak itu. Dan kita harus memahami kepentingan orang lain, harus dapat memahami persepsi orang lain tentang kepentingan mereka, dan ini adalah pekerjaan yang sulit. Tapi dengan kita mengetahui kepentingan yang sebenarnya dari suatu kelompok ataupun orang itu nantinya dapat ditemukan sebenarnya ini apa yang menjadi inti dari suatu persoalan. Pada gambar ini kan digambarkan ya, jadi Palestina ini lebih kepada Gaza ini ya, jadi lebih untuk wilayah ya, untuk
kawasan militer, sedangkan Yasir Arafat sebelahnya itu lebih bahwa mempertahankan karena memang tanah Palestina itu dianggap rumah. Dia sama sebenarnya, sama-sama tujuannya untuk rakyat, tapi pada posisi dan porsi yang berbeda. Dan ini kepentingannya nanti ya, pengakuan, rasa keberhasilan, pertumbuhan, persahabatan, ya, cinta, dan apa lain-lain ini. Jadi kepentingan inilah yang nanti akan memicu adanya perselisihan yang bila tidak itu ditangani dengan baik, itu akan berubah menjadi sebuah konflik. Kalau itu biarkan berkepanjangan, itu akan menjadi sebuah konflik. Saya kira ini silakan dulu kalau ada dialog, biar tidak monoton ya. Artinya kalau materi sudah Bapak bagikan, tinggal nanti silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan dulu, monggo. Izin Pak. Ini Pak. Oh, bentar, gini. Ini yang mediasi kok gak jalan ini karena kadaluarsa ini ya dulu. Oh iya. Tunggu. Kok gak jalan makanya gitu kan ya. Ini harusnya 2021. Tidak jalan. Kalau ini jalan. Makanya kok gak naik-naik gitu kan ya. Harusnya cepet itu. Tetap ya. Anu aja ya, buat kelas lagi Pak Dayat ya. Saya buatkan kelas aja. Ini kelihatannya sudah sudah lewat waktunya. Saya add kelas ya, nanti sampean pilih ya. Ini kelas apa nih? HKI mata kuliah mediasi dan APS angkatan berapa? 2020 ya? 21 Pak. 2020. Ya 2020. 2021. Ya, sisi dulu. Ini kalau tidak diselesaikan, makanya kok gak jalan gitu kan ya. Oh. Nah, ini kan jalan nih kan. Ya biar law enforcement level post submit. Masih Pak. Oke, monggo silakan dicoba ya. Biasanya cepat kok. Kok itu sampai lama gitu kan. Ternyata lewat waktu sih kalau saya ada dulu. Tugas sekalian. Nanti di sini ya, terus ini kok lambat punya saya. Nanti add assessment ya, penugasan, baru nanti Bapak Ibu masukkan artikel yang akan dibagikan. Oke, tadi ada yang komen, monggo silakan.
Ini Pak, Monggo silakan. Siapa ini? saya. Ya, monggo. Ya, tadi kan Bapak sudah membahas tentang isu. Ya, isu. Terus? Ya, itu apakah ada perbedaan dengan permasalahan atau masalah yang yang harus dijadikan momentum awal dalam menyelesaikan sengketa itu? Ada perbedaan tentang masalah dengan isu gitu. Masalah, ya isu itu selalu ada masalah. Gitu. Kabar burung, kabar ya hoax, kabar yang perlu dikonfirmasi, itu isu. Gitu. Lalu dalam isu itu selalu mengandung persoalan. Itu sebagai tanda awal kalau itu adanya konflik ya. Kalau dalam rumah tangga itu diisukan sudah tidak pulang ke rumah 2 hari ya gitu kan. Isu itu kan, isu yang kabar yang nggak jelas itu yang kadang bisa menjadi pangkal persoalan. Nah, ini yang harus tadi setelah isu itu kita harus mengetahui posisi. Bagaimana posisi yang sebenarnya? Faktanya seperti apa? Ya. Terus yang seharusnya bagaimana? Dan itu harus diklarifikasi tadi dengan 5W1H lah kalau mau ya, di mana itu apa terjadi, dengan siapa, kapan, berapa lama, berapa banyak, mengapa demikian, kalau tidak begitu harusnya bagaimana, terus akibatnya apa, ya seperti itu yang dapat mendudukkan apa namanya tadi posisi sehingga isu itu tidak berkembang menjadi masalah ya seperti itu. Seperti itu. Nah, ini dulu saya tulis. Ada lagi? Nah, ini Bapak Ibu Turnitinnya sudah bisa ya aktif ya. Nanti Pak Anu bisa Pak Hasan atau Pak siapa tadi yang siap itu? Pak Anu ya. Pak yang tadi wisuda itu. Ini Zainal ya, coba saya kasih contoh saja satu. Zainal. Oke, ini Zainal. Terus nama filenya Zainal. Oke, terus saya ambil yang punyanya Pak Zainal Asli. Ini artikel Pak Zainal. Tolong artikelnya besok jangan 3 lembar ya, tapi sesuai dengan aturan itu berapa? 15 sampai 20 halaman ya seperti itu. Ya, tadi tidak tidak terbaca karena sudah expired. Nanti kalau tidak Pak, kalau sudah bertanda hijau berarti sudah 15% ya Pak. Ya, seperti itu. Sudah 20% kalau hijau. Kalau merah berarti itu belum gitu ya. Monggo Bapak Ibu sambil menunggu Turnitin kalau ada dari ibu-ibunya. Tentang posisi dan kepentingan itu kurang paham Pak. Perbedaannya gimana saya masih belum Kalau masih kurang. kepentingan kan jelas ya, kepentingan setiap manusia, setiap kita kan punya kepentingan ya, kepentingan diri kita ya. Kalau posisi itu lebih kepada position ya, posisinya bagaimana, seumpamanya seorang suami ya. Suami itu apa? Hak-hak dan kewajibannya itu apa? Apa yang boleh,
apa yang tidak boleh itu seperti itu. Kalau di mana tadi? Belum. Boleh nanya lagi, Bapak? Boleh, terus kita lebih banyak dialog karena sungguhnya ini sudah saya bagikan semua gitu kan. Saya akan Dan posisi itu nanti ditawarkan sebagai bagian solusi dari penyelesaian sengketa itu. Silakan tadi yang bisa dilanjut. Tadi siapa yang nanya? Monggo. Monggo. Nah, ini ya, tadi yang ini kan posisi cara yang diusulkan atau solusi yang ditawarkan dan posisi ini nanti pedomannya ya bisa norma, bisa kepatutan, ya bisa suatu kebiasaan yang memang itu diterima oleh kelompok ataupun suatu masyarakat itu, udah seperti itu ya. Monggo silakan Bapak Ibu. Saya ingin nanya, Bapak. Ya, monggo silakan. Kan S1-nya saya itu jurusan BPI, bukan hukum. Nah, yang saya tanyakan, Bapak, BPI, sebetapa pentingnya mediasi atau mediator itu dalam menangani permasalahan, contohnya seperti perceraian. Karena ya di S1-nya saya memang jurusannya bukan hukum seperti itu, Bapak. Ya penting, tapi gini ya, tapi kalau sudah orang itu masuk para pihak itu masuk ke pengadilan perceraian, apalagi perceraiannya itu di Madura, lagi-lagi kalau orang Madura ke pengadilan itu istilahnya itu melea sorat ya, intinya beli artinya sudah diubun-ubun, sudah intinya yang pikirannya sudah cerai, tidak berpikir damai, dan alternatif penyelesaian sengketa, negosiasi, mediasi ini benernya lebih kepada niat, ada itikat baik untuk menyelesaikan konflik atau pertikaian itu baru bisa. Tanpa itu ya nonsen ya seperti itu. Kira gitu Zainal. Tapi keinginan pemerintah ini kan, karena kita sungguhnya negara Indonesia ini kan negara yang mengutamakan musyawarah, mufakat, gotong royong. Ya sungguhnya mediasi inilah yang paling cocok, yang paling pas dalam penyelesaian sengketa. Artinya tidak harus ke pengadilan seperti ini ya Pak Senal, jawaban saya itu. Monggo silakan. Silakan, kalau tidak ada saya absen dulu ya. Ini tadi ada 15 ya, tadi sampai sekitar 15. Sekarang tinggal 13. Siapa aja nggak hadir ya? Yang di chat itu yang ini ada yang tanya dari Hidayat, apakah ada pembatasan dalam melakukan proses mediasi? Apakah ada pembatasan? Ya, lagi-lagi gini ya. Mediasi ini benarnya prinsip mediasi ini seorang mediator tuh dipilih secara sukarela oleh para pihak guna menengahi konflik yang terjadi di antara dua orang itu. Intinya itu seperti itu. Jadi batasannya ya dibuat oleh
para pihak, dan seorang mediator hanya menjembatani saja, tidak ada proses memaksakan proses memaksakan untuk damai, hanya mengatur, hanya melakukan atau untuk menjembatani, untuk mengkomunikasikan seperti itu ya. Jadi tidak ada pemaksaan. Sebenarnya seorang mediator itu tidak berhak untuk mengintervensi pihak-pihak. Hanya mendengarkan dan menawarkan solusi-solusi itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang mediator seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada cukup ya. Jadi yang tidak hadir berarti ini Ya Pak. Yang tidak hadir itu mungkin tidak bisa masuk Pak. Oh, yang nggak hadir itu tidak masuk ya. Iya. Ya jaringannya itu Ya. katanya Oke. masuk keluar lagi. Oke, saya kira ini dulu ya. Nanti tolong materi yang sudah Bapak berikan itu bisa dibaca lagi. Kita ketemu. Nanti kita akan rembuk waktunya ya. Jadi kalau Bapak kosong dan Bapak Ibu juga bisa, kita lakukan kuliah daring ya. Karena memang minggu depan itu sudah puasa ya. Baru nanti kita ketemu lagi setelah puasa ya gitu ya untuk kuliah luring. Tapi mohon penugasan harus sudah dimasukkan minggu depan karena itu sudah jadwal UTS. Saya kira cukup dari saya ya untuk perkuliahan hari ini. Saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah masing-masing. Semoga kita selamat, sehat ya. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari Bapak pamit ya. Mohon nanti Pak Hasan dan Pak Dayat dikoordinasikan. Ya Pak, ya Pak. Siap.